Halo dokter, kalau pasien kadar asam uratnya di atas 6,8 mg per desiliter dan nggak ada keluhan apapun, dokter kasih obat nggak? Jawabannya, tergantung. Tapi secara umum pasien hiperurisemia asimptomatik itu nggak perlu kita kasih obat penurun asam urat dulu. Loh, kenapa? Nah, ada nih 4 alasannya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, simply karena bukti ilmiah terkait manfaat pemberian obat untuk pasien hiperurisemia tanpa gejala itu masih kurang banget. Makanya guideline saat ini bilang untuk kasus hiperurisemia asimptomatik yang nggak ada gout flare ataupun TOFI subkutan, itu cukup diterapi melalui pendekatan non-farmakologis dulu. Yang kedua, resiko efek samping obatnya. Beberapa obat penurun asam, terutama allopurinol, itu punya potensi resiko seperti Stevens-Johnson syndrome, kemudian toxic epidermal necrolysis, dan juga efek hipersensitivitas lainnya. Sebelum kita bahas alasan yang ketiga, dokter udah tahu belum soal e-course di Allomedica? Di websitenya Allomedica nih, tersedia e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu diragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Allomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. So, abis nonton video ini langsung aja yuk ikuti e-course Allomedica. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, tidak semua pasien hiperurisemia tanpa gejala itu bakal kena gout. Nah, ada studi yang melibatkan sekitar 18.000 pasien hiperurisemia asimptomatik. Studi ini mau melihat derajat keparahan asam urat pasien yang dikaitkan dengan insidensi pasien itu mengalami gout di kemudian hari. Nyatanya, hanya 1 dari 5 pasien dengan kadar asam urat yang tinggi yang bakal mengalami gout dalam waktu 5 tahun loh. Yang terakhir, pertimbangkan terkait kepatuhan minum obat dan polifarmasi. Pasien lansia yang ada riwayat komorbid multiple biasanya punya banyak obat rutin yang diminum tuh. Nah, penambahan obat penurun asam urat tanpa manfaat yang sudah jelas bisa saja menurunkan kepatuhan pasien untuk minum obat lainnya, di samping risiko efek samping atau interaksi antar obat. Nah, itu tadi alasan kenapa kita nggak perlu langsung kasih obat buat pasien asam urat yang nggak bergejala. Dan yang perlu dokter note nih, ada beberapa kondisi khusus di mana pasien asam urat tanpa gejala bisa start minum obat nih. 1. Pasien dengan level asam urat 13 mg per desiliter ke atas untuk laki-laki dan 10 mg desiliter ke atas untuk wanita. 2. Pasien dengan ekskresi asam urat yang tinggi atau 1100 mg per hari. Dan yang ketiga, pasien yang mau menjalani kemoterapi ataupun radioterapi. Nah, pada pasien, obat penurun asam urat diberikan untuk mencegah nefropati asam urat dan tumor lysis syndrome. Oke, itu tadi penjelasan kenapa asam urat tanpa gejala itu nggak perlu langsung kita kasih obat ya. Ingat, kalau asam urat tinggi tanpa gejala, kita tetap mulai dari modifikasi gaya hidup dulu dan juga pola makan terlebih dahulu. Kita nggak langsung kasih obat penurun asam urat ya. Oke deh, sekian dulu informasi dari saya kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke pasien serta teman-teman sejawat dokter sekalian. Subscribe channel YouTube Allomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dokter selalu up to date sama pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Allomedica.